Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, di video kali ini saya mendapatkan tugas dari Bapak Taufik untuk mencari barang-barang apa saja yang memiliki potensi dalam kondisi wabah COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, lanjut saja ya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini banyak sekali yang aktivitas yang mengalami penurunan, jadi aktivitasnya terhambat. Nah, salah satunya yaitu dalam sektor ekonomi. Nah, sektor ekonomi itu banyak sekali masyarakat yang pendapatannya berkurang, bahkan ada di antara mereka yang mengalami PHK. Padahal kebutuhan setiap hari itu tetap ada. Hal demikian mengakibatkan banyak orang berpikir bagaimana cara mendapatkan pendapatan di tengah-tengah wabah COVID-19 sekarang ini. Nah, salah satunya yaitu dengan cara berjualan. Nah, dalam berjualan itu kita harus memperhatikan situasi pasar seperti sekarang ini gitu. Kan semuanya terbatas dan nggak semua barang itu masuk dalam atau tertarik di dalam masyarakat gitu. Selain itu, kita juga harus memperhatikan sasaran siapa aja, barang itu ditujukan untuk siapa saja, gitu harus diperhatikan kita juga. Terus mekanisme juga harus diperhatikan, atau offline atau online. Nah, dalam kondisi wabah ini kan kita semua terbatas, jadi yang bisa itu hanya online gitu. Yang pertama, masker. Nah, masker ini memiliki berbagai ragam bentuk. Nah, salah satunya saya mempunyai dua contoh ini. Ini itu masker hijab. Masker hijab itu enak sekali kita gantungkan. Terus yang ini tinggal kita tarik, jadi enak sekali. Ini memudahkan para hijabers untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Nah, selain itu, saya juga mempunyai masker yang bentuknya seperti ini. Jadi, kalau tadi kainnya, talinya itu dari kain, nah ini dari karet ini. Ini juga untuk hijabers bisa, dan ini juga laki-laki juga bisa gitu. Ini tebal sekali. Nah, kenapa masker? Masker ini seperti kita ketahui bahwa masker itu dapat mengurangi pencegahan atau mencegah itu mengurangi proses penyebaran COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, dari anak-anak sampai orang dewasa bahkan lanjut usia itu membutuhkan masker, dan bahkan juga banyak instansi atau organisasi yang membutuhkan masker untuk dibagikan kembali secara gratis oleh ke orang-orang atau masyarakat. Nah, itu menjadi peluang yang sangat besar sekali untuk kita untuk berjualan masker. Seperti itu. Nah, masker itu biasanya kita hargai dengan 5.000 sampai 8.000 per piecesnya. Nah, untuk awalnya modalnya kita mungkin 100.000 bisa dapat ini, yaitu dengan cara kita bisa joinan dengan konveksi yang membuat masker ini. Nah, kita joinan atau bagi hasil gitu, kita yang menjadi marketingnya gitu. Kita dijual secara online. Kita juga bisa dapat pemesanan atau per individuan juga banyak, karena semua ini tuh semua orang hampir membutuhkan masker untuk berpergian di luar rumah gitu. Barang yang kedua yaitu hand sanitizer. Saya punya barang hand sanitizer ini atau antiseptik ini barang kecil, tapi sekarang itu hampir semua orang di luar rumah itu membawa hand sanitizer ini. Kenapa? Seperti kita ketahui, hand sanitizer ini dapat membunuh kuman atau virus bakteri yang ada di tangan kita. Semisal kita ada di luar rumah, itu banyak sekali kuman yang mengintai kita. Nah, itu dengan cara ini memakai hand sanitizer ini juga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, dan ini sasarannya itu dari anak kecil sampai orang dewasa itu membutuhkan hand sanitizer ini kemanapun mereka pergi gitu. Barang yang ketiga yaitu pakai data atau pulsa. Nah,
seperti pandemi COVID-19 sekarang ini, kondisi sekarang ini banyak sekali kegiatan yang wajib harus dilakukan di rumah. Nah, itu seperti work home, terus kelas daring, itu harus dikerjakan di rumah. Itu membuat ruang kita menjadi sempit gitu. Nah, salah satunya yaitu kita bisa berjualan pakai data atau pulsa secara online bisa dilakukan gitu. Kenapa? Karena dalam daring seperti mahasiswa itu kan dari anak PAUD sampai mahasiswa itu kelasnya itu dipindah di kelas dalam jaringan gitu. Jadi semua itu membutuhkan sambungan internet, sambungan data, terus membutuhkan pulsa juga gitu. Kemudian dalam daring itu seperti saya sendiri mahasiswa itu membutuhkan paket yang lebih gitu. Terus jumlah pembeliannya itu semakin meningkat dari sebelum pandemi COVID-19 ini gitu. Terus apalagi ya dari ini seperti aplikasi itu banyak yang membutuhkan pakai data yang besar. Terus dalam work home itu para pekerja itu membutuhkan sambungan internet untuk mengirim file atau mengkoordinir ke kinerjanya gitu, partner-partnernya gitu. Tidak hanya untuk work home dan kelas daring, paket data atau pulsa ini juga digunakan untuk silaturahmi antar keluarga yang ada di luar daerah gitu. Kan kita ruang batas kita bergerak itu dibatasi, tidak boleh berpergian ke sana kemari gitu. Nah, kita bisa silaturahmi dengan cara video call atau chat. Nah, itu juga membutuhkan sambungan internet. Nah, ini menjadi peluang sangat besar sekali untuk kita berjualan paket internet atau sambungan paket internet atau pulsa gitu. Makanan ringan. Nah, kenapa makanan ringan ini berpotensi? Karena di dalam kondisi wabah COVID-19 sekarang ini kita diharuskan di rumah. Jadi semua kegiatan di rumah otomatis kita membutuhkan makanan yang sebagai pelengkap lah gitu. Kalau kita mau ngerjain tugas, terus bekerja gitu, kita bisa memakan makanan ringan ini. Banyak di antara masyarakat kita yang di rumah itu wajib adanya makanan ringan tersebut. Nah, ini menjadikan peluang bagi kita untuk membisnis, menjual itu makanan ringan seperti ini. Seperti itu. Nah, ini selain itu makanan ringan juga dapat menghangatkan atau mengakrabkan antar anggota keluarga gitu. Terus yang kelima yaitu sayuran online. Nah, jadi untuk melihat masalah ibu-ibu yang ada di ibu-ibu rumah tangga itu kan kalau di pasar itu nanti khawatir akan terjangkit penyebaran virus COVID-19. Nah, ini merupakan cara saya sendiri ini untuk memasangkan atau berjualan dengan sayuran berbasis online gitu. Jadi kita bisa beli ke pasar itu dalam jumlah yang banyak, terus kita jual kembali atau lebih enaknya kita ambil dari petani. Nah, kemudian kita kasih mika seperti ini karena menurut saya pakai mika seperti ini malah aman gitu, terhindar dari bakteri atau virus apapun gitu. Terus ini juga sudah lengkap ini untuk berjualan ini untuk memasak sup, dan saya ini juga ini buncis dan juga jagung kalau di sini namanya ini gitu. Kemudian ini bisa dibeli oleh ibu-ibu dalam harga segini 4.000 dan ini 3.000 gitu. Karena kalau kita ke pasar 3 hari itu kan juga khawatir, 3 hari sekali itu kan juga khawatir akan tersebar atau kena virus COVID-19. Nah, ini saya memberikan memberikan solusi untuk membeli sayuran serba online gitu. Ini kan banyak ya berdagang sayuran yang dihalangi karena adanya lockdown. Nah, ini menjadikan
solusi gitu, kita antar ke rumahnya, kan ada satpamnya, itu juga bisa lewat satpam atau secara online lah. Nah ini kita beli 3 hari karena sayuran ini dapat tahan awet itu 3 hari atau 3 hari sampai 4 hari. Nah ini bisa disimpan di dalam kulkas, enak sekali. Dan saya juga menyediakan seperti tidak hanya sayuran tapi bumbu-bumbu, ada cabai, terus ada terasi, terus ada umbar ini. Terus di sini juga ada bumbu dapur, dimana bumbu dapur ini ada serainya, terus daun salam, terus jahe. Nah jahenya ini bisa digunakan untuk membuat wedang jahe yang dimana dapat meningkatkan imunitas pada tubuh kita. Jadi meskipun di tengah pandemi kita harus tetap gaya hidup sehat dengan memakan sayuran. Nah seperti itu uraian atau barang yang berpotensi dalam kondisi pandemi saat ini. Mohon maaf apabila banyak kata dan banyak gangguan tadi, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.